Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tongkat Emas Edukasi, channel yang menyajikan seputar dunia informasi pendidikan. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, serta dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Kali ini Bapak Ibu kita akan bahas tentang soal pedagogik content knowledge, atau yang lebih kenal dengan sebutan PCK, di mana soal ini akan menguji atau mengetes kemampuan Bapak Ibu atau pemahaman Bapak Ibu dalam menyampaikan materi kepada siswa. Jadi berbeda dengan soal SJT yang kemarin sudah saya bahas. Di sini Bapak Ibu lebih cenderung atau lebih fokus pada pemahaman Bapak Ibu dalam memberikan materi atau konten kepada siswa. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja pada soal yang pertama. Namun seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, kita lanjut saja pada soal yang pertama. Bu Riri, guru di SD Sukapintar, merencanakan pembelajaran dengan kunjungan ke lingkungan sekolah atau sekitar sekolah. Peserta didik akan diajak mengamati tanaman di halaman sekolah yang dalam kondisi layu. Melihat fenomena tersebut, strategi yang tepat untuk melatih kemampuan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis pada peserta didik adalah: A. Mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. B. Membuat rencana penyelesaian. C. Menyelesaikan masalah tanaman yang layu. D. Menganalisis solusi penyuburan kembali. E. Membuat satu kesimpulan mengapa tanaman bisa layu. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Jadi berdasarkan kasus yang ada, yang paling tepat dan sesuai adalah yang A Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Setelah membelajarkan peserta didik, guru ingin mengetahui apakah materi yang dipelajari selama 2 jam pelajaran sudah dipahami atau belum. Cara yang paling objektif mengetahui pemahaman peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung yakni diberikan: A. Tes tulis menjawab soal uraian. B. Tes tulis menjawab soal pilihan ganda. C. Tes tulis menjawab pertanyaan reflektif. D. Tes tulis dengan cara mencongak atau langsung ditulis jawabannya. E. Tes tulis menjawab soal uraian terbuka. Silakan Bapak Ibu pilih, kemudian dijawab, sesuaikan dengan keadaan yang ada. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah teh tulis menjawab soal pilihan ganda. Jadi berdasarkan keadaan yang ada, maka jawaban yang paling tepat dan sesuai adalah B Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Apabila tujuan pembelajaran untuk melatih keterampilan meyakinkan laporan dengan presentasi tentang makna kebinekaan dalam masyarakat, maka instrumen penilaian yang tepat adalah: A. Melakukan pengamatan diskusi. B. Membuat rubrik penilaian laporan. C. Membuat rubrik penilaian presentasi. D. Melakukan wawancara terkait hasil presentasi. E. Mengembangkan rubrik penilaian diskusi. Silahkan Bapak Ibu jawab berdasarkan soal yang ada. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah membuat rubrik penilaian presentasi. Jadi berdasarkan soal yang ada, karena ini adalah laporan presentasi Bapak Ibu, maka jawaban yang tepat adalah C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bu Ani, guru bahasa Indonesia SD kelas 3, ingin mengetahui kemampuan peserta didiknya dalam menanggapi informasi penting dari teks yang dibaca. Rancangan asesmen yang tepat adalah: A. Tes tulis dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait yang dibaca. B. Tes kinerja yang meminta peserta didik untuk menuliskan informasi penting dari teks yang dibaca. C. Proyek
dengan mengumpulkan data informasi penting tentang teks yang dibaca. D. Portofolio, dengan meminta peserta didik mengumpulkan bahan bacaan lain terkait teks yang dibaca. E. Penugasan, dengan memberikan tugas pada peserta didik untuk mencatat informasi penting dari teks yang dibaca. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah tes tulis dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait yang dibaca. Jadi, berdasarkan jawaban yang A hingga E yang paling tepat dan sesuai adalah A, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada fase A, seorang guru sedang mengajarkan keterampilan membaca dasar. Melalui pembelajaran tersebut, peserta didik diharapkan mampu memaknai kosakata baru dari tayangan yang diperiksa dengan bantuan ilustrasi. Fokus pembelajaran pada hari itu adalah mengenai kata yang berawalan H. Pada awal pembelajaran, guru memutarkan video lagu anak-anak yang memutar kata hati-hati. Setelah itu, peserta didik belajar mengeja kata hati-hati dan dilanjutkan dengan melafalkan bunyi huruf H dengan benar. Selesai berlatih melafalkan, guru menampilkan gambar binatang yang berawalan huruf H. Peserta didik secara bergantian menyebutkan nama binatang sesuai gambar yang ditunjuk. Peserta didik kemudian mendapat penugasan mencatat benda di sekitar yang berawalan H. Berdasarkan ilustrasi tersebut, mengapa alur pengetahuan yang didesain guru tersebut sesuai dengan perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar? Silakan Bapak Ibu jawab sesuai dengan konteks yang ada. Saya hitung mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah materi disusun mulai dari hal konkret dan berdasarkan pengalaman kontekstual. Jadi, berdasarkan ilustrasi yang ada, maka di situ dimulai dari hal konkret yang berdasarkan pengalaman kontekstual siswa. Jadi, jawabannya yang paling tepat mulai dari A hingga E adalah B, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bu Intan, guru kelas 3 di SD Sukamakmur, menjelaskan materi tentang Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia dan nilai-nilai dalam sila Pancasila merupakan pedoman berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Dengan mengamalkan sila-sila Pancasila, rakyat Indonesia diharapkan dapat hidup secara rukun, damai, dan sejahtera. Tujuan pembelajaran untuk ranah sikap yang relevan dengan materi tersebut adalah A. Melalui kegiatan pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. B. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyajikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. C. Melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menunjukkan sikap saling menghargai sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. D. Melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menjelaskan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila pertama dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. E. Melalui media gambar, peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Silakan Bapak Ibu jawab sesuaikan dengan konteks yang ada. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menunjukkan sikap saling menghargai sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, berdasarkan teks atau soal yang ada, maka jawaban yang paling tepat dan sesuai mulai dari A hingga E adalah C, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Elemen fase B yakni mendeskripsikan keragaman budaya dan upaya pelestariannya. Tujuan pembelajaran yang relevan dengan isi elemen tersebut adalah A. Peserta didik mampu menguraikan macam-macam seni tari di Indonesia. B. Peserta didik mampu membandingkan kebudayaan di Indonesia. C. Peserta didik mampu menggambar keragaman budaya di sekitar tempat tinggal. D. Peserta didik mampu menciptakan sebuah tari baru sesuai corak budayanya. E.
peserta didik mampu memberikan sikap untuk menghargai keragaman budaya. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah peserta didik mampu menguraikan macam-macam seni tari di Indonesia. Jadi di sini jawaban yang paling tepat dan sesuai berdasarkan soal adalah A, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan pertanyaan yang pertama hingga terakhir ini, kata kunci atau kesimpulannya adalah bagaimana kita mampu memahami cara menyampaikan materi atau konten kepada siswa, ataupun strategi penyampaian materi kepada siswa, sehingga siswa mampu menerima apa yang kita sampaikan dengan baik. Dan pada akhirnya adalah keberpihakan pada murid akan terwujud. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan piloting tahap 2 atau piloting 2 dan piloting 3, saya doakan semuanya lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Sehingga nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat pendidik pada tahun ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.